Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva Iriani, SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Selanjutnya yang kami sayangi dan kami banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Sebelum memulai presentasi dari kelompok 2, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri yang terdiri dari Alman Fauzi, Arjuna Yosha Putra Mahardika, Muhammad Faqih Lubis, dan saya sendiri Widya Anggraini. Baiklah, adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu berjudul Konsep Ketuhanan Menurut Islam. Filsafat ketuhanan menurut Islam. Perkataan ilah bisa mengandung arti berbagai benda, baik abstrak, contohnya nafsu atau keinginan pribadi, maupun benda nyata, contohnya Fir'aun atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja. Selain itu, perkataan ilah dalam Al-Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal, seperti mufrad atau biasa disebut dengan ilahun, ganda, seperti musanna atau yang biasa disebut dengan ilahaini, dan banyak seperti jamak atau yang biasa disebut dengan alihatun. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Dalam hal ini yang diambil yaitu pemikiran umat Islam. Di kalangan umat Islam, terdapat polemik dalam masalah ketuhanan. Polemik ini tentunya pernah menimbulkan suatu disintegrasi atau perpecahan umat Islam yang cukup menyedihkan. Munculnya polemik ini terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Perbedaan pendapat mengenai konsep adanya Tuhan melahirkan aliran-aliran dalam ajaran Islam. Pertama, Mu'tazilah. Golongan ini merupakan golongan kaum rasionalis di kalangan Muslim, serta menekankan pemakaian akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. 2. Qadariyah. Golongan ini merupakan golongan yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. 3. Jabariyah. Golongan ini merupakan golongan yang berteori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat. 4. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Golongan ini merupakan golongan yang pendapatnya berada di antara Qadariyah atau Mu'tazilah dan Jabariyah. Pembuktian wujud Tuhan. Yang pertama yaitu ilahiyah. Ilahiyah merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud, nama-nama, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu nubuwah. Nubuwah merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan keramat. Ketiga yaitu ruhaniyah. Dalam hal ini, ruhaniyah merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, dan roh. Keempat, samayah. Samayah merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama'i. Maksudnya, melalui dalil naqli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, dan neraka. Aqidah Islamiyah. Pengertian aqidah Islamiyah. Aqidah atau al-aqidah menurut bahasa Arab berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Faedah aqidah. Pertama, membebaskan dirinya dari ubudiyah atau penghambatan kepada selain Allah. 2. Membentuk pribadi yang seimbang. 3. Dia merasa aman dari berbagai macam rasa takut dan cemas. 4. Aqidah memberikan kekuatan kepada jiwa yang tentunya sekokoh gunung. 5. Aqidah Islamiyah adalah asas persaudaraan atau ukhuwah dan persamaan. Ketauhidan kepada Allah. Pengertian tauhid. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi dari kalimat syahadah yang telah diikrarkan oleh seorang muslim. Seorang muslim harus meyakini bahwa tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar, dan merupakan salah satu syarat diterimanya amal perbuatan di samping harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pembagian tauhid. Dalam Al-Quran, tauhid terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa syifat.
Pertama, Tauhid Rububiyah. Tauhid rububiyah merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang dapat menciptakan bumi dan langit dengan isinya. Hanya Allah yang mampu memberikan rezeki, menggerakkan matahari dan bulan, mendatangkan badai dan hujan, serta apapun yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya. Kedua, Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah dapat diartikan sebagai tauhid ibadah. Maksudnya, mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. 3. Tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat adalah tauhid dengan cara menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya. Keimanan dan ketakwaan. Pengertian iman. Iman secara etimologi berasal dari kata amanah, yu'minu, dan imanan yang artinya percaya. Sedangkan secara terminologi, iman berasal dari kata aqdun bil qalbi, wa iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan, yang artinya diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Pengertian takwa. Takwa secara etimologi berasal dari kata waqa, yaqi, dan wiqayah yang artinya menjaga diri, menghindari, dan menjauhi. Sedangkan secara terminologi, takwa adalah takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintahnya dan tidak melanggar dengan menjauhi segala larangannya, serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Tanda-tanda orang beriman. Abu A'la Maududi menyebutkan tanda orang beriman sebagai berikut. Pertama, menjauhkan diri dari pandangan yang sempit dan picik. 2. Mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu akan harga diri. 3. Mempunyai sifat rendah hati dan hikmat. 4. Senantiasa jujur dan adil. 5. Tidak bersifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap persoalan dan situasi. 6. Mempunyai pendirian yang teguh, kesabaran dan ketabahan, serta optimisme. 7. Mempunyai sifat ksatria, semangat dan berani, tidak gentar menghadapi resiko, bahkan tidak takut pada maut. 8. Mempunyai sikap hidup damai dan ridho. 9. Patuh, taat, dan disiplin menjalankan peraturan. Implementasi iman dan takwa. Penerapan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan: pertama, memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran. 2. Sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memperbanyak amal soleh. 4. Melakukan berbagai macam ibadah. 5. Banyak mengingat mati. 6. Memperbanyak berdoa kepada Allah dan berpasrah kepadanya. 7. Memperbanyak amalan hati. 8. Sering menilai diri sendiri. Manfaat dan pengaruh iman pada kehidupan manusia. Pertama, iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. 2. Iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. 3. Iman menanamkan semangat berani dalam kehidupan. 4. Iman memberikan ketentraman jiwa. 5. Iman mewujudkan kehidupan yang baik. 6. Iman melahirkan sikap ikhlas, tanpa pamrih kecuali keridaan Allah. 7. Iman memberikan keberuntungan. Baiklah, sampai di situ pemaparan kami dalam materi konsep ketuhanan menurut Islam. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan yang kami sampaikan mengenai materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.